pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga di hari yang cerah ini kalian masih tetap semangat ya. Sama seperti aku, ketemu lagi bareng sama Lia di Satwa Kita. Dan hari ini kita lagi-lagi membahas tentang reptil. Tapi kali ini reptilnya berkaki ya, mas-mas ya. Berkaki 4. Ini ada 1, 2, 3, 4 juga. Ada 4 jenis reptil yang akan kita bahas hari ini. Ngomong-ngomong, sebelum itu kita kalian bawa apa nih? Ada apa aja nih di sini? Biawak air. Biawak air. Oke. Ada iguana sama baby dragon. Baby dragon. Si kecil ini ya. Bunglon. Bunglon emang warnanya hijau, jadi emang agak sedikit nggak kelihatan ya berarti ya Mas ya. Kecil juga. Kecil. Oke, ada yang kecil, ada yang gede. Ini si iguana. Ini jenis apa nih iguananya nih? Ini iguana green atau iguana hijau. Oke, berarti yang jenis biasa ya dia ya. Normal. Iguana adalah sejenis kadal yang memiliki kulit yang kendor di bawah tenggorokan dan duri yang menonjol dari kepala hingga ekor. Dengan perawatan yang benar, seekor iguana dapat hidup mencapai usia 15 hingga 20 tahun. Habitat iguana biasanya ditemukan hidup di hutan tropis, hutan subtropis, gurun, dan garis pantai. Termasuk ke dalam hewan ovipar, iguana berkembang biak dengan cara bertelur. Dalam sekali bertelur, iguana hijau dapat menghasilkan sekitar 65 butir telur, lalu diletakkan di liang yang hangat. Induk iguana akan pergi meninggalkan telur-telur tersebut pada liang dan membiarkan mereka bertumbuh hingga 3 tahun ke depan. Sobat Satwa, tahu nggak sih? Ada fakta yang mengatakan bahwa iguana hijau bisa tetap hidup setelah melompat dari ketinggian 12 meter. Tapi kalau yang ini jangan sampai ya Sobat Satwa. Iguana hijau dapat mencapai panjang 1 hingga 2 meter dan beratnya yang mencapai sekitar 10 kg. Iguana hijau jantan mencapai panjang yang lebih besar daripada iguana hijau betina yang jarang melebihi 1,5 meter. Selain itu, iguana hijau jantan dewasa memiliki duri punggung yang lebih besar dan pori-pori femoralis besar di bagian bawah kaki belakang mereka. Mirip seperti ular, iguana juga memiliki kemampuan untuk berganti kulit. Saat anakan, reptil eksotis ini akan berganti kulit setiap 4 atau 6 minggu. Sedangkan saat dewasa akan berganti kulit 1 kali per tahun. Seperti reptil pada umumnya, iguana juga memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan memutus atau membuang salah satu atau lebih bagian tubuhnya. Makannya apa sih kalau si iguana hijau? Iguana hijau itu biasanya makannya sayur-sayuran, buah-buahan. Gitu. Oke, berarti emang dia hidupnya juga di darat ya? Iya. Dia nggak nyerang juga ya Mas ya? Aman ya? Aman, insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Kalau kamu mengganggu ya bisa aja mungkin ya. Dan ini juga harus hati-hati sama ekornya, Ya. benar nggak sih? Soalnya di sini tuh tajam Mbak ini ekornya. Oh ini. Kalau kena sambitannya lumayan juga ya berarti ya Mas ya? Lumayan, bisa sobek ini. Bisa sobek juga ya. Tapi pernah ada kasus sampai sobek gitu nggak kalian? Aman ya? Aman, nggak pernah. Aman ya? Iya. Kalau perawatannya sendiri susah nggak Mas iguananya? Mudah sih Mbak, bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah, soalnya harus telaten. Oh, oke, harus dijemur juga ya jemur. dia ya. Telaten jemur. Telaten jemur harus tiap. Makan harus setiap hari. Oh, oke, harus tiap hari juga. Ini ada yang gede nih, yang kecil nih, kayak tokek nih. Ini apa nih Mas? Ini namanya banded dragon. Banded dragon. Iya. Sobat Satwa, bird dragon atau kadal naga termasuk ke dalam genus Pogona. Disebut bird sebab di bagian leher bisa maju atau mengembang seperti janggut dalam beberapa situasi. Kadal jenis ini memiliki ciri khas kepala yang berbentuk segitiga, tubuh pipih, dan kulit yang bermotif. Bird dragon sendiri memiliki banyak jenis, salah satunya seperti bird dragon red hypo 1 ini. Meski tampak seram, kadal ini tergolong ramah untuk jadi hewan peliharaan. Bird dragon adalah hewan yang semi-arboreal. Ini berarti mereka suka menghabiskan banyak waktu di pohon dan semak-semak. Hewan ini mampu mengunci kaki mereka dan tidur sambil berdiri. Taktik bertahan hidup ini berasal dari kehidupan mereka di alam liar. Berbeda dengan jenis kadal lainnya, bird dragon bukanlah pelari yang handal. Mereka hanya bisa berlari sekitar 9 mil per jam atau 14,5 km per jam saja. Kalau ini cara bedain jantan betinanya gampang Mas? Atau harus pakai alat juga? Kalau ini gampang Mbak, bisa dilihat dari bawah sini.
Ini emang diem kayak gitu ya dia ya? Tarik sini. Oke, dari bawahnya ini nih, pemirsa tuh. Bawah deket ekor ya dia ya? Biasanya agak nonjol dua. Itu tandanya? Jantan ya. Oh, itu yang jantan, kayak yang gitu. betina cenderung rata. Oh, kayak gitu, yang bawahnya sini ya? Bawahnya sini rata. Oke. Berarti kalau misalnya mau tahu dia jantan atau betina harus dibalik dulu Iya. si BD-nya ini. Dia tarik sininya. Oke. Kalau BD ini makannya apa, Mas? Ini cangkrik bisa, sayuran bisa. Omnivora sih. Omnivora. Tapi cenderung ke serangga. Oh, dia cenderung ke serangga. Kalau si BD ini ukurannya bisa segede iguana nggak? Nggak bisa. Nggak bisa? Iya. Maksimal seberapa, Mas? Maksudnya ya segini. Ya segini besar ini. lagi. Sedikit. Oke. Berarti emang dia postur tubuhnya emang segini ya? Iya. Kalau ini juga harus dijemur juga nih berarti? Harus. Tiap hari juga? Ya tiap hari. Sama ini kan habitat aslinya di gurun pasir. Yang panas ya, Mas ya. Tapi kalau dia di suhu yang dingin masih bisa bertahan juga lah ya? Masih bisa, insya Allah. Insya Allah. Karena kalau dipelihara pakai lampu spot Oh gitu, emang khusus dia perawatannya? biar pengganti sinar matahari. Oke, kalau yang iguana? Bisa juga sih pakai lampu kayak gitu. Oke, biar menyesuaikan dengan habitat aslinya kayak gitu ya. Oke. Mereka ini dimandiin juga nggak, Mas? Atau enggak? Ya biasanya kalau ini sih saya mandiin. Mandiin, dielap-elap gitu ya berarti ya? Berapa kali Pas jemur sih biasanya. pas jemur? Berarti tiap hari harus dibersihin juga ya, Mas, ya, biar bersih ya? Oke. Ini ada si BD, ada iguana. Terus ini juga ada bunglon dan juga si, apa nih namanya? Biawak air. Biawak air. Salvator. Oke, nanti kita bahas selanjutnya ya, Mas ya? Iya. Kita mau bahas apa nih selanjutnya nih? Yang ini dulu atau ini dulu nih? Ini dulu aja. Si biawak dulu aja ya? Oke, pemirsa, habis ini kita bakal bahas biawak, dan kemana-mana tetap di Satwa Kita. Halo pemirsa, kembali lagi di Satwa Kita, dan masih bersama dengan reptil berkaki empatnya ini. Ini udah ada yang melet-melet nih. Ini si biawak ya, Mas Dodit. Oh, bukan Dodit, Dodi. Nggak pakai T. Nggak pakai T. Mas Dodi, ini biawak apa? Ini Varanus salvator atau biawak air Oh. yang biasa di lingkungan. Biawak air atau biawak air Asia memiliki nama ilmiah Varanus salvator, adalah jenis biawak yang tersebar luas di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Biawak ini berukuran panjang sekitar 1,5 meter hingga 2 meter dengan berat yang mencapai 19 kg. Sesuai dengan namanya, habitat kesukaan biawak adalah pinggiran sungai atau rawa-rawa hutan. Reptil ini adalah perenang dan pemanjat yang handal. Biawak air memiliki lidah bercabang yang berfungsi untuk mendeteksi mangsa dari baunya. Kematangan seksual biawak tidak ditentukan oleh usianya, namun berdasarkan ukuran dari tubuhnya. Saat memasuki musim kawin, biawak jantan akan menjadi agresif untuk merebut wilayah dan betina secara bertarung. Alasan sifat agresif ini disebabkan karena karakternya sebagai hewan soliter untuk melakukan perkawinan. Pertarungan biawak dilakukan dengan posisi berdiri dan saling memukul atau mencakar, serta sabetan dari ekornya. Biawak berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Dalam 1 tahun, reptil ini dapat bertelur lebih dari 1 kali. Telurnya disimpan di dalam lumpur atau pasir, kemudian ditutup dengan ranting dan dedaunan. Suhu sarang sangat berpengaruh terhadap jenis kelamin bayi saat telur tersebut menetas. Jika temperatur sarang rendah, maka anakan yang menetas biasanya betina. Sedangkan jika temperatur tinggi akan potensi anakan jantan lebih besar. Sobat Satwa, tahu nggak sih, biawak air ini ternyata berkerabat dekat dengan komodo loh. Keduanya masuk ke dalam genus yang sama, yaitu Varanus. Selain itu, biawak juga memiliki kemampuan yang menakjubkan. Biawak memiliki indera penglihatan yang mampu melihat jarak hingga 300 meter. Namun di malam hari, penglihatannya tidak terlalu baik karena biawak hanya memiliki sel kerucut. Selain itu, juga memiliki indera penciuman yang tajam, di mana biawak dapat mendeteksi mangsa yang sekarat atau telah menjadi bangkai. Dengan keunikan ini ya, corak di badannya ini ya, tuh. Dia ini hampir mirip sama komodo. Sekilas ya Mas ya. Tapi kalau dibedain
Dari fisiknya tuh apa bedanya? Yang jelas dari kepala. Oh, bentuk kepalanya ini. Kepala. Kalau komodo cenderung kayak kotak. Susunan gigi juga beda. Oke, kalau ini lebih panjang ya kepalanya ya? Lebih lancip. Lebih lancip. Susunan giginya kayak gergaji, kecil-kecil tapi rata. Oke. Kalau komodo kan kayak buaya. Bertaring aja. Yang bertaring, ada taring. Kalau ini dia nggak ada taring berarti? Nggak ada. Giginya rata. Oh, giginya rata. Cuman banyak. Full. Oh, full. Dia. Oh, oke. Berarti dia memang aktif kayak gini ya, Mas? Nggak bisa berhenti dari tadi kayak gitu terus. Kalau biawak ini makannya apa dia? Ini tikus, bisa daging ayam sama ikan. Tapi biasanya daging ayam. Ikan sama biasanya ikan sama ayam. Dia bisa tumbuh segede ini kah? Bisa. Ini termasuk terbesar kedua setelah komodo. Oke. Berarti kalau misal dijajarin sama komodo ya yang nggak tahu atau yang awam juga pasti bingung ya, Mas ya? Kalau di alam kan bisa sampai 2,5 meter. Oke. Kalau perawatannya sendiri sama nggak, Mas? Seperti si BD dan juga iguana? Perawatan sih kalau berkaki hampir sama sih. Jemur tiap hari, bersihin kandang. Oke. Kayak gitu aja. Tapi dia kan habitatnya berarti di air. Di air. Berarti akuarium gitu tempatnya atau gimana? Pakai tera, cuman disediain tempat air sendiri. Oh, kayak gitu. Berarti dia milih ya bisa di air atau di darat. Bisa nyesuaiin suhunya sendiri. Oh, kayak gitu. Kalau ini jantan atau betina? Atau susah dibedainnya nih kayaknya nih? Kalau masih segini belum kelihatan ya? Prediksi aja jantan sih. Oh, ini hampir sama berarti ya, Mas ya, sama si BD ini ya? Bedainnya ya? Bedainnya kita hampir sama. Ini kan agak menonjol dua. Oke. Oh, kemungkinan berarti kemungkinan jantan, tapi berarti bisa berubah lagi. Ya siapa tahu ya. Oh, fitnya ya pakai alat lah. Oh, pakai alat. Oke, berarti dia bertelur ya, biawak itu ya. Oke, udah dikasih makan ya, Mas ya itu ya? Ya. Aman ya? Aman. Oke. Sudah ada si apa tadi namanya ini biawak. Ini ada si kecil ini nih. Bunglon. Bunglon surai. Bunglon surai namanya. Iya. Ini nemu atau emang dipelihara nih, Mas? Nemu, Mbak. Nemu sebenarnya. Oke, kita lanjut bahas si bunglon nemu ini ya, Mas ya. Iya. Habis ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Satwa Kita. Kembali lagi di Satwa Kita dan sudah ada si kecil ini hijau, si kamuflase, si pinter berubah-ubah. Apa nih, Mas? Ini namanya bunglon surai, Mbak. Bunglon surai? Iya. Bunglon surai atau Bronchosella jubata adalah spesies kadal pohon dari suku Agamidae yang tersebar luas di Kepulauan Nusantara, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Bunglon surai biasanya ditemukan di semak-semak dan pepohonan di pinggiran hutan, kebun, ataupun pekarangan. Bunglon surai mampu mengubah-ubah warna kulitnya ketika terancam, meskipun tidak mencolok seperti perubahan warna pada jenis-jenis dari suku Chameleonidae. Bunglon memiliki fakta yang menarik loh, di mana mata bunglon dapat berputar kedua arah secara bersamaan. Setiap mata bunglon memiliki jangkauan gerak yang luar biasa, yakni 90 derajat secara vertikal dan 180 derajat secara horizontal. Meskipun begitu, ukuran tubuh bunglon surai terbilang sedang, dengan panjang yang mencapai 55 cm jika diukur dari kepala sampai ke pangkal ekor. Seperti namanya, keunikan bunglon surai terletak pada deretan gerigi atau surai di leher belakang yang bersisik pipih, panjang, meruncing, dan lunak. Kepalanya dilapisi sisi bersudut dan menonjol, kelopak mata dengan bintik hijau gelap, serta punggung dan sisi badan yang berwarna hijau muda. Bunglon surai melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Dalam sekali bertelur, induk bunglon hanya akan menghasilkan sekitar 1 hingga 3 telur saja. Bunglon surai ini makannya apa dia? Ini serangga, Mbak, cenderung ke serangga. Insektivora berarti. Serangga kayak jangkrik gitu ya. Nyamuk gitu suka nggak, Mas? Nggak tahu. Nanti
nanti kita ya kalau ada nyamuk kita lihatin ya, coba dimakan atau enggak ya si bunglon ini. Kalau si bunglon ini berarti untuk tempatnya sendiri Mas? Kandangnya. Kandangnya dia harus sama dengan habitatnya dong berarti? Iya harus. Gimana tuh dalamnya apa? Biasanya berarti tuh ranting-ranting gitu? ranting dikasih ranting-ranting sama di bawahnya dikasih alas kayak tanah. Oh gitu, biar sama persis ya? Iya. Kalau si BD ini? Kalau BD ini tuh biasanya kalau orang-orang sih pakainya pasir Mbak. Pasir apa sih? Pasir pantai atau pasir gimana? Kayak pasir pantai tapi yang putih gitu. Oke. Lebih bersih gitu ya berarti ya. Kalau yang ini, yang si biawak? Ini polosan gitu. Polosan. Kandangnya polosan, yang penting sediain air. Oh, oke. Biar dia seperti habitat aslinya juga ya Mas ya, di air juga ya. Merawat reptil susah-susah gampang ya Sobat Satwa. Seperti reptil di episode kali ini contohnya. Memiliki suhu tubuh yang dingin, membuat hewan-hewan ini harus dijemur setiap harinya agar terhindar dari penyakit. Serta memiliki kandang dengan suhu yang hangat. Biasanya beberapa reptil diberi lampu pijar khusus untuk perawatan dan kenyamanan para reptil. Tanpa suplai cahaya akan membuat reptil kekurangan vitamin D. Adanya cahaya juga dapat menjaga kelancaran metabolisme dan juga suhu tubuhnya. Sedangkan untuk suhunya dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis reptilnya. Diem kayak gini doang ya Mas ya? Ya ini stres Mbak. Oh kayak gitu? Iya. Kalau ciri-ciri stres tuh emang semua reptil diem kayak gini? Ada yang diem. Ada yang malah lebih agresif. Oh, oke. Kalau yang biawak? Agresif biasanya. Kalau bosan malah agresif. Kalau yang iguana? Sama. Lebih agresif juga. Kalau ini juga lebih agresif. Kalau enggak itu BD? paling ya agresif. Agresif. Cuman ini doang ya? Iya ini stres. Yang stres malah mager ya ternyata ya. Oke deh. Nah itu beneran, ini masih hidup kan Mas? Masih. Tapi diem, bener-bener diem kayak gini. Iya. Lemas ini. Ini jantan betinanya juga sama ya, bedainnya ya Iya kayak? tari ekor sama tari bawah sini. Oh, oke. Oh iya. Dia berarti bertelur juga? Bertelur. Oke, berarti sama ya, semua reptil-reptil yang di sini semuanya bertelur juga. Makannya aman ya berarti ya Mas ya? Aman. Mudah untuk dicari juga ya berarti ya? Makanannya mudah. Mudah dicari, mudah dirawat juga. Kalau harganya ya Google sendirilah. Benar ya Mas ya? Iya. Oh, benar, gak jadi patokan. Tapi sebelum kita pamit, ini mungkin kalau misalnya pemirsa satwa kita pengen gabung ke komunitas kalian, bisa nggak? Bisa Mbak. Bisa. Ada syarat-syaratnya nggak? Harus punya bunglon duru atau apa? Nggak harus. Enggak, yang penting suka sama reptil gitu ya? Tujuannya kan untuk ya belajar. Oke. Nggak harus punya. Yang penting suka reptil, mau belajar tentang mau reptil, belajar, kayak gitu ya? Oke. Biar mungkin di alam kan nggak asal mungkin kalau ketemu ular nggak langsung bunuh. Iya, nggak langsung lari juga gitu Nggak ya? lari. Ya diam aja ya, berdoa aja. Ya. Oke deh, Mas Dodi dan juga Mas Surya. Mas Surya, terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih juga dengan Reptil Kiper Pekalongan ya, udah mau membawa hewan-hewannya hari ini. Mungkin kalau tambah lagi bisa ya Mas ya? Bisa ya? Mas Surya juga bisa ya? Bisa. Pengen nambah apa Mas? Nambah sih hewannya kok. Buaya Mbak. Buaya, bener ya? Iya. Bener ya? Bener. Oke, teman-temannya dicatat ya. Kalau nggak beli buaya, didenda. Bener ya? Oke, terima kasih Mas Surya, Mas Dodi. Kita harus pamit nih pemirsa kayaknya karena sudah cukup kita ngobrolin tentang reptil-reptil berkaki 4 hari ini. Dan tetap saksikan satwa kita hanya di Batik TV. Lia pamit, Mas Surya pamit, Mas Dodi juga pamit. Sampai jumpa.